Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kembali diingatkan bahwa stabilitas energi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti. Apa yang selama ini terlihat stabil perlahan mulai menunjukkan kerentanannya. Kita tidak hanya berbicara tentang perubahan iklim yang semakin ekstrim, tetapi juga tentang situasi geopolitik global yang kian memanas, terutama dalam konteks energi yang kini menjadi isu strategis lintas negara. Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika yang melibatkan Iran, telah memicu kekhawatiran baru terhadap pasokan energi dunia. Konflik yang belum menemukan titik terang ini memberikan dampak langsung terhadap harga minyak global yang menjadi semakin tidak stabil. Fluktuasi harga yang tajam, gangguan distribusi, hingga antrian panjang bahan bakar di berbagai negara menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi. Fenomena ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi elemen strategis yang menentukan stabilitas suatu negara. Ketika pasokan energi terganggu, dampaknya tidak berhenti pada sektor industri atau skala makroekonomi saja. Dampak tersebut menjalar hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok meningkat, biaya transportasi melonjak, dan daya beli masyarakat tertekan. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan terhadap energi fosil yang selama ini menjadi tulang punggung sistem energi global mulai dipertanyakan kembali. Banyak negara mulai menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap sumber energi yang tidak terbarukan dan terpusat di wilayah tertentu merupakan risiko yang sangat besar. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian ini, muncul sebuah perkembangan yang menarik dari Indonesia. Ketika banyak negara masih berjuang mencari solusi atas krisis energi yang mereka hadapi, Indonesia justru menunjukkan kesiapan yang relatif lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan sumber daya alam yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, yaitu minyak kelapa sawit. Sebagai negara yang menguasai sekitar 60% produksi minyak sawit dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Selama bertahun-tahun, minyak sawit lebih dikenal sebagai komoditas ekspor yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari pangan hingga kosmetik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif, peran minyak sawit mulai mengalami transformasi yang signifikan. Dari sekadar bahan baku industri, sawit kini mulai diposisikan sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan energi global. Indonesia sendiri sebenarnya telah lama mengembangkan biodiesel berbasis sawit melalui program pencampuran bahan bakar atau blending. Program ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Dimulai dari B5, kemudian meningkat menjadi B10, B20, B30, hingga B40. Setiap tahap mencerminkan komitmen yang semakin kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri. Kini, Indonesia bersiap untuk melangkah ke tahap yang lebih ambisius, yaitu B50. Dalam skema ini, sebanyak 50% bahan bakar diesel akan berasal dari biodiesel berbasis sawit. Ini bukan sekadar wacana atau rencana jangka panjang, melainkan langkah nyata yang telah dipersiapkan dengan serius oleh pemerintah. Implementasi kebijakan ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026, menandai babak baru dalam perjalanan energi nasional. Langkah menuju B50 bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa perhitungan. Uji coba telah dilakukan sejak tahun 2024 dan menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Pengujian lanjutan juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari teknis mesin, kualitas bahan bakar, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika kebijakan ini diterapkan secara luas, dampaknya benar-benar positif dan tidak menimbulkan gangguan baru. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, langkah Indonesia menuju B50 memiliki implikasi yang sangat besar, tidak hanya bagi dalam negeri, tetapi juga bagi peta energi global. Di saat banyak negara masih bergantung pada impor energi, Indonesia justru menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya domestik sebagai solusi. Biodiesel berbasis sawit bukan hanya sekadar alternatif, tetapi berpotensi menjadi penopang utama
dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam situasi di mana pasokan minyak fosil global terganggu, Indonesia memiliki keunggulan karena memiliki cadangan energi yang berasal dari dalam negeri. Hal ini memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi gejolak global. Perkembangan ini tentu tidak luput dari perhatian negara lain, termasuk Malaysia yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Sebagai pesaing utama Indonesia dalam industri sawit, Malaysia selama ini memiliki posisi yang cukup kuat. Namun, langkah Indonesia yang semakin agresif dalam mengembangkan biodiesel hingga mencapai B50 menciptakan dinamika baru yang tidak bisa diabaikan. Jika sebelumnya persaingan lebih banyak berkutat pada ekspor bahan mentah dan produk turunan, kini arah persaingan mulai bergeser ke sektor energi yang memiliki nilai strategis jauh lebih tinggi. Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan baku, tetapi mulai memanfaatkan sawit sebagai sumber energi yang dapat memperkuat posisi nasional sekaligus meningkatkan daya tawar di tingkat global. Dalam konteks ini, muncul kesan bahwa percepatan yang dilakukan Indonesia menjadi kejutan tersendiri bagi negara-negara lain. Peta persaingan berubah, dan Indonesia berada di posisi yang semakin diperhitungkan. Namun, peluang besar ini tentu tidak datang tanpa risiko. Dominasi Indonesia dalam sektor sawit dan pengembangan biodiesel berpotensi memicu reaksi dari dunia internasional. Dalam situasi di mana energi menjadi isu yang sangat sensitif, negara yang memiliki kontrol terhadap sumber energi alternatif dapat dipandang sebagai kekuatan baru yang perlu diimbangi. Tekanan internasional dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari regulasi lingkungan yang lebih ketat, kebijakan perdagangan yang membatasi, hingga tekanan diplomasi politik. Isu deforestasi, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dari perkebunan sawit kemungkinan akan kembali menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan biodiesel tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan energi, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selain tantangan dari luar, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri. Untuk mendukung implementasi B50, dibutuhkan pasokan crude palm oil atau CPO dalam jumlah yang sangat besar, diperkirakan mencapai 18 hingga 19 juta ton. Angka ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan produksi nasional. Sawit tidak hanya digunakan untuk energi, tetapi juga untuk kebutuhan pangan dan industri lainnya. Hal ini menciptakan dilema yang cukup kompleks, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan energi, stabilitas pangan, dan kepentingan ekspor. Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan kebutuhan untuk biodiesel dapat berdampak pada kenaikan harga produk turunan sawit di dalam negeri. Di sisi lain, sektor hulu sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu isu yang paling sering disoroti adalah program permajaan sawit rakyat atau replanting. Program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan produktivitas kebun sawit yang sudah tua dan kurang optimal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak petani yang mengalami kesulitan untuk mengikuti program tersebut karena proses administrasi yang rumit dan persyaratan yang berbelit-belit. Selain itu, masalah status lahan juga menjadi kendala yang cukup serius. Tidak sedikit kebun sawit yang secara administratif masih berada dalam kawasan hutan, meskipun secara faktual telah lama digunakan sebagai lahan perkebunan. Kondisi ini membuat banyak petani tidak dapat mengakses program replanting, meskipun mereka sebenarnya sangat membutuhkan dukungan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa pihak berpendapat bahwa rendahnya partisipasi dalam program ini disebabkan oleh faktor harga tandan buah segar yang fluktuatif. Namun data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tetap rendah, baik saat harga tinggi maupun rendah, yang mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang lebih dalam. Oleh karena itu, muncul berbagai usulan untuk memperbaiki pendekatan terhadap program replanting. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan proses administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap status lahan. Bahkan, ada pandangan bahwa program ini perlu dibuat lebih tegas, tidak lagi sekadar bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban bagi petani maupun perusahaan.